بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pergantian waktu, detik berganti dengan menit, menit berganti dengan jam, jam berganti menjadi hari, hari berganti menjadi minggu, minggu berganti menjadi bulan, bulan berganti dengan tahun, dan tahun pun berganti satu dan seterusnya. Pergantian waktu adalah sunatullah yang tidak bisa kita elakkan. Tetapi yang terpenting bagi kita orang-orang yang beriman adalah sejauh mana nikmat umur dan nikmat waktu yang masih diberikan oleh Allah kepada kita telah kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi, di dalam kitab Sunan beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'." Tidak akan beranjak, tidak akan berpindah kedua kaki seorang manusia, seorang hamba di hari kiamat nanti sebelum dia ditanya tentang 4 hal. Dan hal yang pertama di antara yang 4 itu adalah yus'alu an umrihi fima afnah. Dia akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umurnya, untuk apa saja dia habiskan. Ketika kita berbicara waktu kaum muslimin, orang barat membahasakannya dengan time is money. Waktu itu adalah uang. Kenapa? Karena orientasi kehidupan mereka adalah materi. Orang Arab mengatakan al-waqtu kasayf, waktu itu adalah pedang. Tetapi Islam membahasakannya dengan bahasa yang lebih dahsyat, al-waqtu huwal haya. Waktu itu adalah inti dari kehidupan manusia.
Makanya tidak heran kaum muslimin, di antara 4 hal pokok yang akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti kepada seorang hamba adalah tentang umur atau tentang waktu yang masih diberikan kepadanya, sejauh mana dia manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah mendekatkan diri kepada Rabb-Nya. Makanya dalam Al-Quranul Karim begitu banyak surat-surat dalam Al-Quran yang mana surat itu diawali dengan sumpah. Dan sumpahnya dengan apa? Dalam berbagai ayat Allah bersumpah dengan menggunakan waktu. Wadduha wal-laili idza saja, demi waktu duha dan demi waktu malam apabila dia telah gelap gulita. Wal fajri wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan malam yang 10. Dan di antara bentuk sumpah Allah yang lain dalam surat yang pasti kita hafal, wal 'asr innal insana lafi khusr, demi waktu sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kerugian. Maka mari kita introspeksi, kita muhasabahi diri sebagaimana kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wahai orang-orang yang beriman, hisablah dirimu, introspeksilah, muhasabahilah dirimu sebelum engkau kelak akan dihisab oleh Allah di padang mahsyar nanti. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah katakan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah masing-masing diri memperhatikan, memuhasabahi dirinya amalan apa saja yang telah dia perbuat untuk dia bawa nanti sebagai bekal di hari esok, yaitu di hari kiamat. Dan selain itu yang lebih dahsyat kaum muslimin, banyak orang nanti di kuburnya, bahkan banyak manusia menyesal nanti di akhirat, ingin minta dikembalikan ke dunia. Gara-gara apa? Karena selama di dunia dia tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya yang diberikan oleh Allah untuk diisinya dengan ketaatan kepadanya. Salah satunya dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Berkatalah orang-orang yang akan diwafatkan atau telah dicabut nyawanya, apa kata mereka dengan penuh penyesalan? Allah pesankan, berinfaklah kamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, yang mana di saat dia telah mati, dia merintih, dia meratap, dia memohon kepada Allah. Apa permohonannya? Rabbi, wahai Allah Tuhanku, seandainya engkau undur ajalku sedikit saja, maka sungguh aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang soleh. Minta dikembalikan ke dunia, minta agar ajalnya ditunda oleh Allah dengan harapan apa? Dengan harapan supaya dia bisa bersedekah yang selama ini dia lalaikan, dengan harapan supaya bisa beramal soleh, sesuatu yang selama ini dia tunda-tunda dan tidak laksanakan. Dan yang lebih dahsyat lagi kaum muslimin, dalam surah As-Sajdah, sebuah surat yang setiap Jumat subuh imam kita membacanya. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah mengerikannya, alangkah menyedihkannya kalau seandainya engkau melihat bagaimana keadaan orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang dulu di dunia banyak berbuat dosa,
tertunduk wajahnya di hadapan Allah. Kenapa? Kerana merasa takut dengan neraka yang akan mereka masuki. Mari kita lihat apa permohonan mereka. Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, sekarang kami telah lihat. Ya Allah, sekarang kami telah dengar. Farji'na, maka kembalikanlah kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihan inna muqinun. Kami berjanji ya Allah, kalau seandainya engkau kembalikan kami ke dunia, kami berjanji kami akan melakukan amal soleh, kerana sesungguhnya baru sekarang kami yakin. Tapi walaupun saat itu menetes air mata darah, berteriak seorang hamba dengan suara yang didengar oleh penduduk langit dan bumi. Sujud dia ratusan ribuan tahun meminta permintaan seperti itu. Maka permintaannya mustahil yang tidak akan dikabulkan oleh Allah. Maka mari kita renungkan kaum muslimin. Mari kita lihat kehidupan kita. Sejauh mana kita telah isi dengan amal-amal soleh. Di dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una aw sittun wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah." Keimanan itu memiliki lebih dari 70 atau lebih dari 60 cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari cabangnya adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul 'anit tariq. Dan yang paling rendah di antara cabang keimanan itu adalah menyingkirkan gangguan yang ada di sebuah jalan. Lewat kita di sebuah jalan, kemudian kita lihat mungkin ada batu, ada kayu yang membelintang, atau mungkin sekedar kulit pisang di jalan itu. Kemudian kita sepakkan dengan kaki kita, atau kita ambil dengan tangan kita, kemudian kita singkirkan ke tepi jalan. Maka kita telah melakukan salah satu cabang keimanan kepada Allah. Ra'aitur rajula yataqallabu fil jannah, kata Nabi, saya telah melihat ada seseorang laki-laki yang yataqallabu fil jannah, yang dia masuk ke dalam surga, yang menikmati keindahan dan kelezatan nikmat surga. Disebabkan apa? Disebabkan kena gangguan di sebuah jalan yang dia singkirkan, karena dia tahu itu akan mengganggu kaum muslimin yang lewat di belakang. Maka jangan pernah anggap remeh sesuatu yang kelihatan sederhana ini kaum muslimin. Kemudian dalam hadis lain riwayat Imam Muslim, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan pernah engkau anggap remeh nilai kebaikan, walaupun sekadar engkau menampakkan wajah yang cerah, wajah yang dihiasi dengan senyuman ketika engkau bertemu dengan saudaramu. Maka ketika ada orang yang mengulurkan tangannya kepada kita kaum muslimin, maka sambutlah tangannya dengan salaman erat. Ketika dia datang kepada kita, sambutlah dengan wajah yang cerah. Nabi SAW ketika ada orang yang mengulurkan tangan kepada beliau, maka beliau menggenggam erat tangan orang tadi, dan beliau tidak akan melepaskan tangannya sebelum orang tadi sendiri yang melepaskan. Sesuatu yang kelihatan sederhana, tapi Nabi mengatakan jangan pernah engkau anggap remeh hal yang seperti itu. Ittaqun nara walau bisyiqqin tamarah. Kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, bertakwalah kamu kepada Allah, jagalah dirimu dari api neraka, walau bisyiqqit tamarah, walaupun dengan berinfak yang nilainya setengah biji kurma. Kita beli kurma 1 kilo kaum muslimin, sekian banyak buahnya, kemudian kita ambil 1, kemudian kita potong jadi 2. Bayangkan, mungkin di mata kita kurma yang setengah itu tidak ada harganya. Mungkin di mata orang lain kurma yang setengah itu tidak ada harganya. Tapi kalau seandainya Allah memberikan kemampuan untuk kita untuk berinfak baru sekadar nilai setengah biji kurma,
walaupun mungkin 100-200 rupiah nilai dengan uang kita, maka jangan pernah malu, jangan pernah segan untuk memasukkan itu ke kotak-kotak infak kita, kalau seandainya memang kemampuan yang diberikan oleh Allah baru seperti itu. Biarlah orang memandangnya rendah, biarlah orang memandangnya hina. Mungkin sebagian orang menganggap kita pelit dan kikir, tapi kalau memang baru itu kemampuan kita, jangan pernah anggap nilai yang mungkin 200-500 ribu rupiah itu. Fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibah, kata Nabi. Kalau kamu juga tidak mampu walaupun berinfak senilai setengah biji kurma, fa bi kalimatin thayyibah, maka hendaklah kamu isi kehidupanmu dengan kalimat-kalimat yang baik. Apa yang dimaksud dengan kalimat yang baik di sini, kaum muslimin? Kalimat yang baik di sini tidak hanya sekedar ketika kita berbicara dengan orang lain, kita berbicara dengan kalimat-kalimat yang baik, yang santun, dengan bahasa yang sopan, tidak. Tapi setiap zikir yang kita baca, Quran yang kita baca, doa yang kita panjatkan, itu adalah bagian dari kalimatun thayyibah. Siapa di antara kita yang tidak hafal ayat kursi? Pasti kita hafal semuanya. Dan ketika itu dibaca, tidak sampai rasanya habis 1 menit dari waktu yang Allah berikan dalam sehari. Tapi mari kita dengar kata Nabi SAW, siapa yang membaca ayat kursi setiap habis solat, maka tidak ada penghalang antara dirinya dengan surga kecuali hanya kematian. Ayat yang satu ayat yang kita kenal dengan ayat kursi itu, ketika dibaca setiap salat dengan penuh keyakinan, menjadi asbab penyebab akan dimasukkannya kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Siapa yang tidak mampu, tidak hafal salawat, untuk sekadar membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, siapa yang tidak mampu? Setiap kita mampu. 1 kali salawat yang kita baca, walaupun dengan kalimat ringkas seperti itu, maka 10 salawat yang Allah berikan kepada kita, 10 ampunan dosa, 10 rahmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Nabi berpesan, siapa yang berselawat kepadaku 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku. Berapa cuman waktu yang kita butuhkan kaum muslimin dengan membaca salawat 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari. Waktu yang sangat sedikit dari sekian jam yang Allah berikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan yang lebih luar biasanya, kebaikan yang kita lakukan yang akan dinilai oleh Allah tidak hanya sekedar kebaikan yang kita lakukan kepada manusia beriman, kepada manusia yang berakal, kepada binatang pun kita berbuat baik, maka Allah akan berikan pahala yang luar biasa. Nabi bercerita, ada seorang laki-laki yang bersafar, yang melakukan perjalanan jauh. Di tengah-tengah perjalanan dia kehausan, bekal airnya pun habis. Maka dia carilah sumber air. Dia dapatilah sebuah sumur. Kemudian dia turun ke dalam sumur yang cukup dalam itu. Dia ambil airnya dan dia minum. Kemudian setelah itu dia naik ke atas. Ketika dia naik ke atas, dia lihat ada seekor anjing yang terjulur lidahnya menjilat-jilati pasir yang basah yang ada di sekitar sumur tadi karena sangat hausnya. Maka merasa ibalah laki-laki tadi. Dia buka sepatunya, dia turun lagi ke sumur tadi, dia ambil air dengan sepatu tadi, kemudian naik ke atas sambil menggigit sepatu tadi dengan mulutnya. Kemudian sampai di atas dia berikan air tadi ke anjing yang kehausan tadi. Maka kata Nabi, Allah bersyukur kepadanya, Allah ampuni dosanya, dan Allah masukkan dia ke dalam syurga.
Tetapi sebaliknya kaum muslimin, Nabi juga pernah bercerita tentang seorang perempuan yang dikenal banyak ibadahnya, rajin solat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah gara-gara apa? Gara-gara seekor kucing yang dia aniaya. Masuk ke rumahnya seekor kucing. Karena dia tidak suka dengan kucing ini, dia masukkan ke kandang. Di kandang dia tidak beri makan. Kemudian dia juga tidak lepaskan kucing tadi supaya kucing tadi bisa mencari makan. Akhirnya kucing tadi mati di dalam kandang. Allah masukkan dia ke dalam neraka gara-gara tidak adanya kasih sayang dalam dirinya, walaupun kepada seekor binatang yang kita sebut dengan kucing. Maka mari kita lihat peluang-peluang amal yang luar biasa. Begitu banyak peluang-peluang amal. Makanya Imam An-Nawawi menulis sebuah kitab hadis yang beliau beri judul Riyadhus Shalihin. Dalam bab yang ke-13, beliau beri judul babnya Bab Bayanu Kathrati Turuqil Khair. Bab penjelasan tentang begitu banyaknya jalan-jalan untuk berbuat baik. Tidak akan pernah bisa kita menghitung berapa banyaknya. Yang penting adalah kaum muslimin, mari kita isi waktu kita, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap tahun yang Allah berikan, isilah dengan amal-amal kebaikan. Lalu ketika Allah tanya kita nanti, wahai hambaku, buat apa engkau pergunakan waktu yang telah aku berikan? Maka dengan tegas dan lugas kita menjawab, ya Allah, aku mempergunakannya untuk taat kepadamu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.